warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 pada mata kuliah e-bisnis. Untuk pertemuan 6 pembahasannya adalah bisnis to consumer ya, atau B2C. Deskripsi dari materi pada pertemuan ini adalah membahas bisnis to consumer atau B2C dan menganalisa perusahaan yang termasuk ke dalam B2C. Selain itu, tujuan pembelajarannya setelah melakukan pembahasan ini, maka diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan definisi B2C dan karakteristik B2C, menjelaskan perkembangan B2C dan aktivitas B2C, menjelaskan bisnis proses B2C, menganalisa tantangan utama dalam B2C, menjelaskan pelayanan B2C, menjelaskan produk B2C, dan menjelaskan klasifikasi yang ada pada B2C. Oke, sebagai awalan, saya akan menyampaikan dahulu mengenai definisi dari business to consumer ya, atau B2C. Di sini disebutkan bahwa B2C adalah suatu proses bisnis di mana penjual atau produsen berhadapan langsung dengan pembelinya atau konsumen ya. Nah, kita tahu bahwa B2C ini menjadi sangat populer gitu ya. Pada akhir tahun 1990-an ini udah mulai populer, di mana saat itu digunakan untuk merujuk ke pengecer online ya, yang menjual produk dan layanannya kepada konsumen melalui internet ya. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka dan bebas dimanfaatkan oleh halayak umum. Cara mengaksesnya melalui sebuah website yang disediakan oleh sang penjualnya. Kemudian di sini disebutkan bahwa B2C tidak terlalu membutuhkan akuntabilitas yang baik dan hubungan yang formal dengan pelanggan dalam transaksinya ya. Ini berbeda ya, tentu berbeda dengan jenis bisnis B2B ya, atau business to business, di mana business to business itu memerlukan hal-hal yang tadi disebutkan, membutuhkan akuntabilitas yang baik dan hubungan formal kepada pelanggannya ya. Tentunya itu untuk menjaga profesionalitas dengan perusahaan yang tentunya menjadi partnership-nya seperti itu. Kemudian pada perusahaan B2C, teknologi interaktif memungkinkan perusahaan untuk membuat akses kepada konsumen. Adapun proses transaksi dimulai dari ketika konsumen melakukan pemesanan suatu produk melalui website perusahaan, kemudian ketika produk mana yang akan dibeli sudah diputuskan, maka konsumen akan masuk ke halaman shopping cart ya, atau keranjang belanja kita menyebutnya. Konsumen tidak perlu melakukan pembayaran secara langsung, melainkan cukup dengan fasilitas transfer pada rekening bank ya, yang tentunya sudah bekerja sama terlebih dahulu dengan perusahaan tersebut ya. Nah, setelah pembayaran selesai, maka perusahaan akan mendapatkan pemberitahuan tentang pemesanan tersebut. Kemudian perusahaan akan mengirimkan produk dari gudang ke konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman yang bisa dipilih oleh si konsumen ya. Konsumen adalah hal yang mutlak dibutuhkan apabila sebuah bisnis ingin dipertahankan. Terlebih pada bisnis yang bertipe B2C ya, karena sasarannya adalah konsumen atau end user sendiri, yang notabene profitnya tentu berasal dari konsumen. Nah, selain harus mendapatkan konsumen, B2C juga harus mempertahankannya dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut ya, untuk mempertahankan eksistensinya dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah, disinilah peran dari CRM ya, yang kita pernah bahas sebelumnya, yaitu Customer Relationship Management ya. Nah, itu sangat penting, sangat dibutuhkan untuk bisa mendapatkan konsumen dan juga mempertahankannya. Di sini ada beberapa definisi B2C ya, berdasarkan para pakar. Yang pertama adalah B2C merupakan transaksi retail dengan pembelian individu ya. Ini menurut seorang pakar bernama Munir Fuadi ya. Jadi transaksi e-commerce B2C ini menyerupai model riset tradisional ya, di mana bisnisnya menjual jasa atau produk kepada individu, tapi bisnisnya dijalankan dengan platform online seperti itu. Kemudian B2C juga dapat diartikan sebagai mekanisme toko online atau electronic shopping mall
yaitu transaksi antara merchant dengan customer. Ini menurut pakar bernama Ono Purbo. Jadi transaksi elektronik ya atau e-commerce yang kita biasa sebut ini terjadi interaksi ya seperti itu antara merchant dengan customer ya, dengan e-customer ya. Nah, merchant ini merupakan pihak yang menawarkan barang atau jasanya ya melalui internet ya, atau penjual kita menyebutnya, dan e-customer tentunya adalah pihak yang membelinya ya, membeli barang atau jasa melalui internet ya, yang terjadi di dunia maya. Dan di sini disebutkan bahwa B2C merupakan kependekan dari business to consumer, yang artinya sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet. B2C adalah kegiatan e-business dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang ataupun jasa ya. Jadi jasa pun sekarang bisa dipesan, bisa diorder dengan mudah ya, dengan fasilitas B2C. Secara definisi sudah dapat dipastikan atau mungkin dapat kita perkirakan bahwa model ini cocok untuk para pengusaha kecil dan menengah ya. Karena yang pertama, karena akan menyingkirkan perantara ya. Jadi hal ini tentu sangat menguntungkan perusahaan ya, dari segi profit atau laba, karena ya tidak perlu lagi membagi keuntungan dengan perantara atau pihak ketiga. Jadi dia akan langsung menerima labanya ya sebagai penjual tunggal ya dari hasil penjualan produk atau jasa yang ia tawarkan. Yang kedua adalah penghematan biaya dan pemberian kemudahan ya. Nah, perusahaan tidak perlu lagi membangun atau menyewa ruangan ya untuk menjual produk mereka. Jadi akan menghemat biaya operasionalnya ya. Nah, melalui toko online, jadi mereka bisa melayani pelanggannya secara langsung ya, asalkan hanya terhubung dengan jaringan internet. Yang ketiga, secara teoritis keuntungan akan lebih mudah diraih melalui model B2C ini karena biaya tidak tumbuh secara proporsional ya. Dengan pertumbuhan bisnis, dalam arti pertumbuhan bisnis niscaya akan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan ya. Nah, itu tadi ya, asalkan si penjual ini berkomitmen ya, bisa menambah pangsa pasar, bisa menambah konsumen yang lebih banyak dan bisa mempertahankannya ya, dengan mungkin strategi yang bisa ia canangkan terlebih dahulu ya sebagai pelaku bisnis ya, untuk bisa bersaing dengan kompetitor seperti itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan modal kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan kasus bisnis konvensional, sehingga harga pun dapat ditekan menjadi lebih murah. Nah, itulah 4 alasan mengapa model B2C ini cocok untuk para pengusaha kecil dan menengah ya. Selanjutnya adalah data life cycle dari analisis bisnis. Nah, di sini digambarkan ya, ada life cycle, ada siklus hidup dari analisis bisnis ya. Ya, tentunya berupa data-data ya. Di sini ada 5 bagian ya dari life cycle analisis bisnis ya. Yang pertama adalah data source and databases. Yang kedua data storage, ada data analisis, ada result, dan ada solution ya. Nah, ini adalah saling berkesinambungan ya, saling terintegrasi untuk analisa bisnis ya, terutama dalam e-bisnis dan e-commerce ya. Yang pertama data source dan database ya. Di sini ada 3 bagian ya, ada data internal, ada data eksternal, dan data personal ya. Data internal tentunya data internal milik organisasi ya, di mana datanya biasanya berhubungan data tentang pelaku bisnis ya, tentang orang-orang, tentang produk, tentang jasa ya, dan juga proses di dalam organisasi tersebut ya. Dan biasanya hanya bisa diakses oleh orang dalam saja ya. Jadi hanya bisa diakses melalui intranet saja, intranet organisasi.
Kemudian yang kedua adalah data eksternal atau external data. Nah, ini merupakan database komersial ya, termasuk laporan pemerintahan itu termasuk data eksternal, dan biasanya tersimpan ya di dalam media seperti CD-ROM ya, atau di server internet ya, yang bisa diakses oleh kebanyakan orang atau masyarakat. Yang ketiga adalah data pribadi atau data personal. Ini berisikan data pelanggan ya, atau data pengguna ya, yang mendokumentasikan banyak hal-hal pribadi ya, yang bisa ia jadikan sebagai pengambilan keputusan ya dalam strategi bisnisnya ya. Nah, ini biasanya berupa suatu pemikiran, suatu konsep ya, atau pendapat-pendapat para pelaku bisnis ya. Itu adalah data pribadi atau personal data milik organisasi atau perusahaan. Next, tiga data tersebut ya, internal data, external data, dan personal data ini akan dikemas dalam data warehouse ya. Ini adalah sebuah gudang data gitu istilahnya ya, yang akan menampung data-data tersebut ya, data internal, eksternal, dan personal data. Kemudian dari data warehouse tersebut akan terbentuklah suatu metadata ya. Metadata ini merupakan data atau informasi ya, yang dikemas ya dari beberapa sumber ya, yang tadi saya sebutkan sumbernya dari internal, eksternal, kemudian personal data. Kemudian data storage ya. Data storage ini berhubungan dengan penyimpanan ya. Ada yang namanya data marts ya. Data marts ini jika diistilahkan seperti pasar data ya, atau bagian dari gudang data, dan biasanya orientasinya ke tim bisnis tertentu ya. Itu adalah data marts. Kemudian hubungan dari data marts tersebut adalah ke data analisis ya, analisis data. Nah, di sini ada OLAP ya, ada queries ya, ada DSS juga ya. Untuk data analisis juga berhubungan dengan data mining ya. Jadi yang pertama ada online analytical processing ya, OLAP ya. Ini merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menata database ya, dalam bisnis yang skalanya cukup besar ya, untuk OLAP ini ya, online analytical processing. Kemudian ada yang namanya queries. Tentunya kita tahu queries ini untuk mengambil perintah untuk mengambil suatu informasi ya, atau permintaan informasi. Kemudian ada DSS ya, decision support system, sistem pendukung keputusan ya. Ini juga berhubungan dengan analis data yang dianalisa, tentunya untuk mengambil keputusan bagi para pimpinan ya. Kemudian ada data mining. Ini merupakan penggalian data atau penambangan data tentu untuk mendapatkan suatu pola data ya, untuk mendapatkan suatu pengetahuan khusus ya, dengan cara menambang atau mengkaji data, atau tadi penggalian data dengan metode tertentu. Kemudian ada result ya. Result ini adalah hasil ya, atau keluarannya. Nah, hasilnya dari data itu bisa divisualisasikan ya. Jadi ini visualisasi data bisa dalam bentuk grafik ya, atau grafis dari informasi yang disajikan. Kemudian juga bisa berupa decision support ya, bisa sebagai pendukung keputusan ya, bisa mengambil pilihan-pilihan keputusan yang dapat diambil yang menjadi bahan pertimbangan bagi para pimpinan. Kemudian ada juga knowledge and its management ya. Nah, ini bisa menjadi suatu pengetahuan ya, dan tentunya memanajemen ya, atau manajemen dari data dan informasi tersebut ya. Jadi selain bisa digunakan, tentunya datanya harus di-manage, harus dipelihara agar terperbarui gitu. Jadi datanya akan up to date ya, datanya akan menjadi value yang lebih berarti bagi perusahaan.
Kemudian ada solution ini merupakan suatu solusi yang ditawarkan bagi organisasi atau perusahaan ya, tentunya dalam menganalisa bisnisnya, dalam menjalankan bisnisnya. Di sini ada SCM, ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya. SCM ini merupakan supply chain management. Kemudian ada CRM ya, customer relationship management. Kemudian ada EC ya, EC itu electronic commerce ya, atau e-commerce. Kemudian ada strategi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari data life cycle ya, siklus hidup data dari analisis bisnis ya, dalam suatu e-bisnis ya secara umum ya. Bisa juga diterapkan dalam e-commerce, kemudian e-government dan sebagainya ya. Jadi ini secara umum menggambarkan analisa dari bisnis. Kemudian ada karakteristik B2C. Karakteristik B2C ada beberapa ya. Yang pertama adalah terbuka untuk umum, di mana informasinya disebarkan ke umum ya. Nah, ini sudah pasti ya, karena informasinya ya yang ditawarkan oleh B2C ini berbasis teknologi informasi ya, sehingga bisa dengan mudah diakses oleh siapapun, bisa dengan mudah diakses dimanapun ya. Dan sifat bisnis ini terbuka ya, dan bebas dimanfaatkan oleh halayak umum ya. Jadi akan membantu dalam proses penjualan atau penawaran produk ya. Itu adalah karakteristik B2C yang pertama ya. Yang kedua adalah servisnya. Kita lihat yang kedua, servisnya diberikan secara umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh halayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web ya. Jadi sistem transaksi ya yang ada pada e-commerce itu semakin kesini semakin mudah dipahami ya oleh orang awam sekalipun ya. Mulai dari pemilihan produk ya, kemudian melakukan transaksi, memilih jenis pembayaran, memilih jenis pengirimannya ya, sampai dengan pengiriman produk dan barang itu tiba, tentunya difasilitasi oleh e-commerce ya, difasilitasi oleh e-commerce dan sifatnya, maka disebut sifatnya itu umum atau generik ya. Mekanismenya mudah untuk digunakan untuk halayak ramai ya, seperti kita melakukan transaksi secara tradisional ya. Itu tidak jauh beda saat kita mengakses e-commerce untuk melakukan transaksi ya. Kemudian yang ketiga adalah servisnya diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Customer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan ya. Saya yakin sudah banyak di antara kita yang sering melakukan pembelian secara online ya, transaksi secara online ya. Kemudian apabila ada ketidakcocokan atau ketidakpuasan ya, dengan mudah, dengan sigap pasti akan direspon ya oleh pemilik toko atau penjual ya. Jadi ini sifatnya adalah on demand ya, dan tentu produser harus memberikan respon sesuai dengan permohonan dalam 1x24 jam ya, kapanpun harus siap ya, karena ini berhubungan dengan ya eksistensinya dari penjual tersebut deh di dalam e-commerce. Kemudian yang keempat ada pendekatan client server ya. Ternyata pendekatan client server ini digunakan juga ya, di mana diambil asumsi klien ya. Klien di sini adalah customer, menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan processing atau bisnis prosedur diletakkan di sisi server. Kemudian transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi, dan nilai transaksinya yang relatif kecil ya. Itu adalah karakteristik dari B2C ya. Selanjutnya strategi B2C pada e-commerce. Beberapa sasaran yang harus dicapai setelah memahami bisnis jenis B2C, diantaranya yang pertama
kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital, ya. Nah, ini kita tahu ya, saat ini perusahaan menawarkan produknya atau jasanya secara online ya, karena mengikuti, salah satunya karena mengikuti perkembangan zaman ya. Dan tentunya kemudahan-kemudahannya juga banyak yang dirasakan, baik bagi sisi penjual maupun sisi pembeli gitu. Jadi dengan era revolusi 4.0 ini ya menjadi tuntutan ya bagi penjual maupun pembeli untuk semakin berdekatan gitu ya dengan hal-hal yang berbau digital gitu ya, masuk transaksi ya, transaksi pembelian kebutuhan sehari-hari. Nah, itu bisa dengan mudah ya, kita tidak perlu datang ke toko, kemudian kita tidak perlu mengeluarkan ongkos dan mengeluarkan tenaga ya untuk bisa pergi ke toko secara langsung ya, tapi dengan e-commerce ya, itu akan sangat memudahkan ya dalam kebutuhan sehari-hari kita. Yang kedua adalah konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web ya. Nah, ini dengan adanya web ya, tentunya konsumen tidak perlu lagi yang tadi saya sebutkan, tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos ya, tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga ya untuk membeli secara langsung produknya. Tapi ya memang kalau saat itu juga produknya diperlukan ya, secepatnya bisa langsung didapatkan apabila kita dalam transaksi yang tradisional ya, itu bisa dengan mudah langsung dibeli ya. Tapi kalau kita ingin membeli kan biasanya ada perencanaan ya, kalau kebutuhan kita sudah menipis ya, stoknya sudah habis, biasanya kan beberapa hari sebelumnya kita akan merencanakan untuk melakukan pembelian dan sudah terestimasi ya akan sampai produk tersebut dalam berapa hari, seperti itu ya. Nah, jadi cukup dengan terhubung melalui internet ya, nah maka dengan mudah akan bisa melakukan transaksi ya. Jadi tidak ada lagi alasan konsumen enggan berbelanja menggunakan web. Kemudian kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital mudah ya. Nah, pengiriman produk digital mudah. Jadi proses pengiriman produk ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri pun bisa terjangkau ya. Nah, ini sudah difasilitasi di dalam e-commerce ya. Juga komunikasi juga bisa saling terhubung ya, 1x24 jam ya kepada pihak antara penjual dan pembeli ya. Itu sudah juga difasilitasi di dalam e-commerce ya. Kemudian ketakutan terhadap pencurian informasi seperti info kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Nah, ini masyarakat kita sudah semakin paham ya, sudah semakin dewasa juga bahwa dengan adanya pemberlakuan undang-undang ITE ya, tentunya akan membuat kita sebagai pengguna ya, membuat masyarakat akan merasa aman ya, akan terlindungi dalam melakukan transaksi secara online. Selanjutnya adalah perkembangan dari B2C. Nah, ini bisa sambil dibaca ya, atau bisa cari referensi lain ya, banyak tentang sejarah perkembangan dari B2C. Di sini disebutkan pada awal pertumbuhannya perusahaan-perusahaan retailer yang telah ada seperti department store itu belum memainkan peranan penting dalam pasar B2C. Website yang dibangun pada umumnya hanya berfungsi sebagai media publikasi dan tidak interaktif ya. Jadi pada awal mulanya ini ya, perusahaan-perusahaan retailer itu punya website tapi tidak untuk bertransaksi, hanya untuk sebagai media publikasi ya, mungkin seperti company profile ya, hanya sebatas itu. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian pengunjung melalui website agar mendatangi toko di dunia nyata atau physical store. Jadi dia hanya memanfaatkan website sebagai publikasi, tapi tetap untuk transaksinya ya
akan menggunakan akan langsung mendatangi tokonya, seperti itu. Pada awalnya, internet belum menyediakan layanan untuk bertransaksi bagi konsumen. Namun di awal ini banyak usaha yang dilakukan, tapi tidak berjalan baik dan tidak berhasil, sehingga menyebabkan kegagalan. Pada tahun 1984 diciptakan sistem transaksi perbankan secara online oleh AT&T, tetapi tidak berhasil dikarenakan infrastrukturnya belum memadai. Kemudian pada tahun 2000 diperkenalkan suatu situs belanja online ya, yang sangat terkenal ya sampai sekarang, yaitu Amazon.com. Setelah diluncurkan Amazon.com, maka saat itu banyak bermunculan situs-situs transaksi online yang mengusung prinsip B2C ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Amazon.com ini merupakan sebagai pencetus ya, website pencetus di mana setelah ia didirikan ya, maka muncullah toko-toko ya atau perusahaan yang mencetuskan jenis transaksi B2C. Sepanjang tahun 2001 diperkirakan terdapat sekitar 75 juta pengguna internet yang berpartisipasi dalam transaksi-transaksi di toko online ya. Ada di sini. Nah, ini menurut salah satu sumber ya dari eMarketer.com pada bulan Juli 2001 ya. eMarketer.com ini merupakan perusahaan riset pasar ya yang berbasis langganan, kemudian memberikan wawasan juga dan tren ya terkait pemasaran digital di seluruh dunia ya, termasuk tentang perdagangan juga ya. Ini milik negara New York City ya, dan sudah ada dari tahun 1996. Menurut laporan eMarketer pada bulan Mei 2001, pendapatan dunia dari B2C ini pada tahun 2000 saja sudah berkisar antara 53 hingga 238 miliar dolar ya, dan meningkat pesat pada tahun 2004 menjadi antara 428 hingga 2134 miliar dolar. Saat ini pun pasar B2C semakin berkembang. Perusahaan retailer banyak yang mengkombinasikan physical retail stores dengan website atau online presence ya. Kesuksesan dari B2C pada dasarnya dikarenakan faktor penawaran barang kualitas tinggi dengan harganya yang murah ya. Harganya murah dan harganya juga bersaing ya, karena banyak sekali yang bisa kita bandingkan ya dengan toko-toko yang lainnya. Jadi harganya sangat bersaing, dan banyak pula dikarenakan pemberian layanan kepada konsumen yang cukup baik. Lantas produk-produk dengan karakteristik seperti apa yang diperkirakan menghasilkan volume penjualan yang besar di pasar B2C. Nah, di sini disebutkan karakteristik produk yang diperkirakan volume penjualannya itu paling besar ya di B2C. Yang pertama karakteristiknya adalah mereknya terkenal ya, tentunya ya, karena kita tahu merek itu dari berbagai media ya, baik itu televisi ya, radio, internet dan sebagainya ya. Nah, tinggal dengan mudah kita cari ya di e-commerce ya, maka akan tampil merek yang kita inginkan ya. Kemudian harganya juga kita pilih ya, dari harga yang lebih lumayan sampai dengan harga yang mahal ya. Nah, itu menjadi salah karakteristik pertama ya yang akan menghasilkan volume penjualan yang besar di B2C ya. Jadi mereknya itu terkenal ya dan mudah ditemukan ya. Kemudian yang kedua, barang-barangnya terdigitisasi seperti e-book ya. Nah, sekarang banyak sekali ya kita bisa memilih atau memilih dan membeli ya produk-produk yang bisa dikirim secara digital ya, seperti e-book ya. Kemudian seperti halnya kita membeli suatu voucher ya, voucher listrik, atau kita ingin mengisi pulsa ya, itu kan pengirimannya secara digital ya. Kita tidak perlu menunggu kurir untuk datang ya dan terlihat barang fisiknya ya. Nah, selain itu B2C juga bisa mengirim barang-barang yang sifatnya digital.
Yang ketiga, harganya terjangkau ya. Nah, tentunya kita akan memilih kualitas yang baik tapi dengan harga yang masih terjangkau seperti itu. Nah, itu bisa itu salah satu karakteristik produk di B2C ya, yang akan mengalami volume penjualan yang besar. Kemudian barang-barang yang cukup sering dicari dalam keseharian ya, bahkan sayur dan obat pun bisa dicari ya dalam B2C. Kemudian barang yang tidak dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko tradisional ya, ini tentunya semua akan sepakat ya, akan sepaham ya, bahwa kita mencari toko tradisional pun belum tentu barang yang kita cari itu ada, tapi saat kita mencari di internet ya, maka kemungkinan besar akan mudah ditemukan ya, dan tidak perlu lagi untuk pergi ke toko ya, justru sangat mudah, tinggal dicari saja ya, asal terhubung ke internet ya, itu akan mudah untuk ditemukan. Selanjutnya ada aktivitas B2C ya. Ini ada 4 aktivitas dalam B2C. Yang pertama adalah promotion ya, ada promosi, ada ordering, ada delivery, dan after sales service. Kita lihat yang pertama adalah promosi ya. Nah, tentunya promosi ini sangat dibutuhkan ya bagi perusahaan B2C ya, karena tanpa adanya promosi ya produknya tidak akan dikenal, tidak akan bisa direview, tidak akan bisa dibeli lagi oleh konsumen ya. Jadi promosi secara berkelanjutan itu sangat penting ya. Sampai pada tahun 2004, alokasi dana perusahaan rata-rata untuk iklan di internet sampai sebesar 8%. Kemudian di sini ada format promosi ya dalam berbagai media. Yang pertama ada banner ya. Pasti sudah tahu semua tentang banner ya. Banner ini merupakan salah satu media promosi yang masih dikatakan tradisional ya, masih kita bisa lihat di mana-mana ya untuk banner ya. Kemudian ada buttons ya. Buttons ini seperti pin sepertinya. Kemudian ada rich media banner ya. Nah, ini bentuk perikanan yang digital ya, yang sudah kekinian ya. Contohnya ada Flash dan aplikasi lain. Keuntungan dari promosi adalah interaktif, user memegang kendali ya. Nah, interaktif tentunya ini akan bagaimana strategi dari promosi ini akan mempengaruhi keyakinan dari si konsumen ya, bahwa produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan ya tentunya akan ada rasa ingin dicoba gitu ya oleh konsumen ya, dan tentunya harus dibuat seinteraktif mungkin gitu ya. User memegang kendali ya, harus dilihat dari sisi pelanggannya juga ya, dari sisi pengalaman pelanggan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lebih fokus ya. Nah, lebih fokus ini tentunya lebih fokus pada informasi yang disampaikannya ya. Jadi dengan adanya promosi fokus dari si pemilik penjual tentunya terhadap kelebihan dari produknya gitu ya. Kemudian berbasis komunitas, user bisa langsung memberikan komentar. Nah, itu adalah keuntungan dari promosi. Selain keuntungannya, ternyata ada juga kerugian dari promosi. Yang pertama adalah masih kalah efektif dengan banner besar di koran. Ya, ternyata di sini banner besar di koran ya, meskipun dikategorikan dalam promosi secara tradisional, ternyata dia lebih masih mempunyai peranan penting ya, masih mengambil kendali dibandingkan dengan secara digital ya. Jadi walaupun era teknologi informasi udah mengarahkan halayak pada penggunaan media internet gitu ya, namun media promosi secara cetak ya seperti banner besar di koran ini masih tetap bertahan ya, dan cukup memberikan pengaruh kepada masyarakat ya, juga masih bisa diakses ya, bisa dilihat di mana-mana. Nah, ini masih bersaing ya banner besar di koran ya secara tradisional dengan
promosi secara digital. Kemudian yang kedua, user tidak bisa dikendalikan ya. Nah, ini terkait dengan perilaku konsumen ya. Jadi sebagai suatu usaha ya untuk memahami dampak iklan ya dari sarana promosi, dan harus dipertimbangkan apakah dapat mempengaruhi keyakinan konsumen ya, bahkan bisa mengubah keyakinannya sampai bisa percaya pada produk atau jasa tersebut ya. Nah, itu adalah perilaku konsumen yang harus diperhatikan oleh pembuat promosi atau iklannya. Selanjutnya, aktivitas B2C yang kedua adalah ordering, yaitu situs dengan tipe commerce oriented, menyediakan layanan lengkap mulai dari akses ke database produk, pemesanan sampai dengan pengiriman. Prinsip dari ordering adalah 3C ya, atau 3C, yaitu yang pertama content oriented, contohnya situs-situs universitas ya. Jadi ini contohkan, ini situs-situs universitas merupakan jenis ordering ya, dimana berbasis konten ya. Jadi yang nilai jualnya adalah kontennya atau informasi mengenai si penjualnya ya, mengenai produknya dan juga mengenai produknya. Nah, termasuk situs-situs universitas ya, tentunya yang akan menjadi perhatian bagi si user ya, atau konsumen atau pelanggan ya, informasi yang ditawarkannya gitu ya, bagaimana ia menyampaikannya, bagaimana bahasa yang digunakannya, menarik atau tidak, interaktif atau tidak gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari content oriented. Kemudian commerce oriented, contohnya adalah amazon.com ya. Nah, tadi kita sudah bahas commerce oriented ya. Jadi ini lebih kepada pilihan produknya ya, bagaimana kualitas produknya ya, kemudian harga-harga ada setiap produk gitu ya yang ditawarkan ya. Nah, kemudian keterangan dari setiap produk ya, kelengkapan keterangan dari produk itu kan sangat penting ya, spesifik produk seperti itu sangat penting untuk kita ketahui sebagai pembeli gitu ya. Nah, itu akan menjadi fokus pada commerce oriented. Yang ketiga adalah community oriented, contohnya adalah Kaskus.us. Di sini dikatakan Kaskus ini berorientasi komunitas ya, dan memang seperti itu ya kenyataannya. Saat kita mengakses Kaskus, maka akan banyak orang-orang ya yang bergabung dalam komunitas-komunitas tertentu ya, kemudian mereka berdiskusi tentang suatu produk atau barang, kemudian mereka saling merekomendasikan ya e-commerce atau toko online yang menurut mereka terbaik gitu ya, untuk sharing ke temannya atau komunitas lain gitu. Nah, itu adalah tentang ordering ya. Jadi ordering ini merupakan cara dari si penjual ya, bagaimana ia bisa menawarkan produk atau jasa yang dimilikinya seperti itu. Selanjutnya adalah delivery ya. Delivery ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pengirimannya dapat melalui internet seperti menggunakan software, e-book, multimedia ya. Ini adalah produk-produk yang berupa digital ya. Jadi bisa langsung dikirimkan melalui internet ya. Tinggal ditunggu saja transaksinya selesai ya, maka akan dikirimkan produk yang dibeli ya, seperti software atau e-book atau multimedia. Kemudian pengiriman secara fisik, contohnya CD, DVD, buku, kaset, video tip dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, ini yang sering kita lakukan ya dalam kebutuhan sehari-hari kita ya. Kita melakukan pembelian ya pada e-commerce, kemudian kita menunggu pengirimannya ya. Kita sudah mencoba pengiriman melalui internet, kita juga sering melakukan pengiriman secara fisik ya, menunggu pengiriman secara fisik dan lain sebagainya. Yang keempat, after sales service.
Ini dapat dilakukan melalui email, internet, messenger, bulletin board, atau forum. Selain itu, after sales service menggunakan berbagai teknologi terbaru seperti CRM, data mining tools, sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan. Berdasarkan survei yang dilakukan, 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis telepon. Ya. Nah, jadi aktivitas B2C setelah delivery itu akan ada yang namanya after sales service ya. After sales service ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak produsen ya atau penjualnya setelah produknya itu diserahkan kepada pihak konsumen ya atau pelanggan atas pembeliannya tersebut ya. Contohnya apa? Misalnya after sales service berupa pemberian kupon atau voucher gitu ya. Nah, ini kan untuk mempertahankan loyalitas ya, mempertahankan loyalitas dari sisi konsumen maupun produsennya, kemudian juga akan meningkatkan penjualan ya, akan mendukung perbaikan produk dan sebagainya. Nah, ini seperti pengaruh psikologis ya dari si pembeli setelah ia melakukan pembelian pada toko tersebut ya. Nah, ini kan merupakan suatu survei ya bagi suatu perusahaan atau organisasi ya. Nah, caranya melalui apa? Bisa melalui email, internet, messenger, bulletin board, atau forum ya. Dan bahkan berdasarkan survei, pelanggan itu lebih suka after sales service itu melalui telepon ya. Selanjutnya adalah bisnis proses B2C. Bisnis proses pada B2C menjelaskan dasar-dasar dari kerangka kerja sebuah bisnis yang terkenal dengan istilah 2W1H. 2W1H itu adalah who, what, dan how ya. Who adalah siapa yang melakukan segmentasi pasar ya. Jadi fokus dari bisnis proses itu ya, si perusahaan atau organisasi harus fokus kepada 3 ya. Yang pertama, siapakah yang melakukan segmentasi pasar. Yang kedua adalah layanan atau produk apa yang akan ditawarkan. Yang ketiga adalah bagaimana cara kerjanya ya, bagaimana proses bisnisnya. Contohnya di sini ada bisnis proses ebay.com ya. ebay.com ini jika kalian pernah mendengar merupakan istilahnya ajang pasar online gitu ya. Jadi di ebay.com ini pembeli dan penjual itu terhimpun ya, kemudian melakukan perdagangan apa saja ya, ya seperti Amazon ya, seperti itu ya. Nah, di sini who adalah siapapun ya. Jadi yang melakukan segmentasi pasar pada ebay.com bisa siapa saja. Kemudian what, produknya apa? Produk di eBay itu ya produknya apapun ya, bisa dengan mudah dicari dan ditemukan. Kemudian how, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah melakukan pertukaran barang dengan cara lelang. Itu adalah cara kerja dari ebay.com. Nilai bisnisnya bernilai efisiensi. Kelebihannya harga yang murah dan pilihannya beragam. Selanjutnya adalah tantangan utama dalam B2C, yaitu yang pertama adalah membutuhkan operating system ya, atau sistem operasi dan aplikasi khusus ya. Jadi untuk membangun suatu sistem suatu situs untuk B2C yang bagus gitu, yang bersaing ya, tentunya akan harus didukung dengan OS dan aplikasi yang baik ya, yang bagus gitu. Nah, itu tantangan utama bagi B2C. Yang kedua adalah membangun privasi dan kepercayaan konsumen ya. Jadi ini komitmen dari perusahaan atau organisasi sebagai pihak penjual ya, bagaimana ia menjaga kepercayaan dari konsumen ya. Yang ketiga adalah menciptakan ketergantungan dan loyalitas ya. Tadi caranya bisa dengan cara after sales service tadi ya. Kemudian yang keempat adalah kelengkapan, keragaman, dan ketersediaan barang atau jasa ya. Ini juga penting bagi perusahaan atau organisasi, harus up to date ya produknya, jasa yang ditawarkan juga bisa solutif gitu ya untuk
kebutuhan si konsumen ya. Jadi harus lengkap, harus beragam, dan juga tersedia barang atau jasanya. Selanjutnya ada pelayanan B2C. B2C dapat memberikan pelayanan berupa yang pertama, memuat contoh produk yang dijual beserta informasi-informasinya ya. Nah, ini adalah apa saja yang difasilitasi oleh B2C ya. Tentunya ya punya produk dulu dan jasa apa yang akan ditawarkan yang punya nilai jual yang tinggi untuk konsumen ya. Kemudian produknya itu juga harus dilengkapi dengan informasi ya, informasi yang jelas yang bisa menjawab apa sih spesifikasi produknya, jasanya gitu. Jadi tidak lagi si konsumen itu akan banyak bertanya gitu ya. Nah, akan meminimalisir seperti itu ya. Jadi cukup dengan membaca captionnya atau spek produknya, dan ia menyetujui cocok dengan kebutuhannya, nah maka akan lanjut ke proses selanjutnya ya. Yang kedua adalah melakukan transaksi penjualan barang ya. Tentunya ia menjual barang ya atau jasa. Kemudian melakukan transaksi pembayaran barang ya. Pembayarannya bisa melalui media transfer ya, tentunya dengan bank-bank yang sudah bekerja sama sebelumnya dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian bisa juga dengan COD ya, COD atau COD gitu ya, cash on delivery, itu bisa juga dipilih oleh pelanggan ya, mungkin dengan produk-produk tertentu juga dengan jarak yang tidak terlalu jauh seperti itu ya. Kemudian melakukan transaksi pengiriman barang ya, dengan jasa pengiriman yang bisa dipilih oleh konsumen ya, yang sudah disediakan oleh si produsennya. Kemudian membuat berita-berita terbaru tentang produk ya, jadi informasi tentang produk itu harus selalu diupdate ya, termasuk stoknya ya, otomatis terupdate, jangan sampai membuat bingung atau pembeli menjadi terkecoh gitu ya. Nah, ini harus real ya, harus up to date tentang berita produk. Kemudian menginformasikan lokasi penjualan dan pelayanannya ya, tentunya harus jelas ya lokasi penjualannya di mana, kemudian cara ordernya bagaimana gitu ya, ketentuan dan lainnya itu harus sudah ada pada profil perusahaannya. Kemudian yang ketujuh, membuat servis secara lengkap ya, dan harus pastikan servisnya itu lengkap ya, sampai dengan produk itu bisa sampai di tangan konsumen ya. Dan apabila ada yang dikeluhkan, tentunya si penjual harus bisa dengan sigap menghandle ya. Nah, itu termasuk servis ya. Jadi servis itu tidak sampai dengan produknya sudah selesai dikirim saja ya, tapi harus ada servis setelah itu bagaimana ya, apakah dengan pemberian rating ya, pemberian rating dari produknya, kemudian bagaimana responnya ya dari si penjual ya, itu apabila positif ya, kalau negatif kan harus siap juga si penjual ya, dengan memperbaiki servisnya seperti itu. Selanjutnya ada produk B2C. Produk B2C ini terdiri dari beberapa. Yang pertama produk digital seperti lagu, album, film, program komputer, dan update dan jasa ya. Ini produknya bersifat digital. Kemudian produk fisik, penjual dapat membuat melalui internet, namun pengiriman harus diatur. Perkembangan surat pribadi atau perusahaan pengiriman barang secara tidak langsung membantu penjualan e-commerce. Kunci perbedaan antara produk digital dan fisik adalah bahwa produk digital dapat dikonsumsi segera, mungkin setelah diunduh. Itu adalah produk B2C. Kemudian klasifikasi B2C. Secara umum tipe B2C menjadi 4 klasifikasi ya. Yang pertama adalah auction
store ya. Layanan ini sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan, misalnya untuk pengiklanan produk perusahaan dan cara pembayaran dan sebagainya, sehingga dapat diketahui menggunakan layanan kita dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin kita capai karena penawarannya sangat banyak dari berbagai negara. Contohnya adalah ebay.com ya. ebay.com ini termasuk auction store ya. Jadi memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan ya, dan dari berbagai negara. Itu adalah auction store, dan yang mengimplementasikannya adalah ebay.com. Yang kedua adalah online stores. Layanan ini tempat untuk menjual atau membeli secara digital dengan memilih memesan barang lewat internet tanpa harus bertatap muka dengan penjual secara langsung maupun barang yang ingin dibeli. Contohnya tokopedia.com atau Shopee ya, atau Lazada ya, kemudian Bukalapak dan lain sebagainya. Sangat banyak ya online store yang bisa kita temukan. Yang ketiga adalah online service ya, ini merupakan jasa ya, jasa online. Layanan ini tempat untuk meminta informasi dan servis lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah atau dapat melakukan proses jual beli, misalnya jasa tiket perjalanan, jasa servis ya, jasa reservasi hotel ya, seperti contohnya ada megaplex.com dan airasia.com. Nah, itu merupakan jenis B2C ya, yaitu online service. Yang keempat adalah other service. Layanan ini yang menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar fasilitas yang sudah diberikan sebelumnya. Contohnya adalah Kaskus dan Facebook ya. Jadi di sini bukan secara khusus untuk berdagang ya, tapi di sini kita bisa menemukan komunitas-komunitas ya yang saling berkomunikasi ya, yang melakukan sharing tentang suatu produk atau jasa ya. Kita bisa menggunakan Kaskus dan Facebook ini ya, kita bisa akses untuk mencari tahu ya rekomendasi yang sudah sebelumnya dicoba ya, bagi mereka yang melakukan pembelian. Kemudian keuntungan dan kerugian, dan kelebihan atau kelemahan bisnis to consumer atau B2C. Keuntungan bisnis to consumer atau B2C dibagi menjadi beberapa ya. Nah, ini bagi pihak-pihak tertentu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya keuntungannya bagi company atau perusahaan ya. Tentunya dapat mempromosikan produk mereka secara luas, kemudian bisa melayani transaksinya 24 jam penuh tanpa terganggu waktu libur ataupun break ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab perusahaan ya untuk bisa melayani customer 24 jam penuh gitu ya, karena transaksi memang harusnya bisa dilakukan 24 jam penuh ya, kecuali pengiriman ya. Kalau pengiriman pastinya akan dilihat sesuai jam kerja seperti itu ya. Tapi kalau untuk melakukan penjualan ya, kemudian melakukan pembayaran ya, seharusnya bisa 24 jam penuh. Kemudian dapat langsung berinteraksi dengan customer tanpa perantara dan dapat meminimalkan cost yang dikeluarkan. Nah, itu adalah keuntungan bagi perusahaan ya jika melakukan transaksi secara B2C. Kemudian keuntungan B2C bagi customer ya, bagi pelanggan adalah melakukan pembelanjaannya tentunya lebih mudah ya. Ini udah pasti. Kemudian yang kedua, banyak pilihan dan waktu untuk menentukan yang disukai ya. Jadi tidak terburu-buru seperti kita mendatangi langsung toko-toko ya secara offline ya. Kemudian kita melihat berkejaran juga dengan waktu ya, ada kegiatan lain, jadi kita terburu-buru beli sehingga yang didapatkan kurang puas produknya ya. Tapi dengan adanya B2C ini kemudian berbasis internet ya,
Nah, ini akan meminimalisir keterburu-buruan bagi si customer untuk memilih produknya. Kemudian kelemahannya B2C bagi customer, yang pertama, produk yang kita order tidak dapat kita lihat secara langsung dan kita teliti atau periksa lebih lanjut ya. Nah, tentunya ini sering kita rasakan ya. Bagi sebagian produk yang tentunya harus dengan puas kita bisa mencobanya ya, seperti baju kita bisa lihat warnanya, kita bisa merasakan bahannya bagus atau tidak ya, size-nya apakah cocok ya di badan kita, juga seperti sepatu ya, apakah ukurannya pas dengan yang kita gunakan ya. Nah, itu tentunya nggak bisa dicoba secara langsung ya. Jadi kalau kita membeli secara online ya, kita harus bisa menerima konsekuensinya seperti itu ya. Yang kedua, produk yang kita lihat di website terkadang tidak sesuai seperti aslinya. Maksudnya ada perbedaan bentuk, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, ini udah otomatis ya. Jadi kita udah sama-sama paham ya, masyarakat sudah semakin paham ya resiko untuk belanja online itu seperti apa ya. Tapi maksudnya sini ya kesadaran dan juga keinginan konsumen tidak surut ya, dengan tidak bisa lihat produk secara langsung atau mungkin akan mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, kalaupun ada, nah ia bisa melakukan komplain ya kepada penjualnya ya, mungkin ada fasilitas retur nanti yang diusulkan seperti itu. Baik, itu adalah pembahasan kita mengenai B2C. Silakan apabila ada hal-hal yang kurang mendetail untuk dibahas, silakan bisa dicari dengan mudah ya referensinya tentang B2C. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.